Waktu tatagun timak megang tanya ipa be rumah anak yatim ikun bakai kak pube yang kak mangadat. Anak puai ada metuah be kapuro kak ilung hawa be yang kak. Iurut dada kak ai. Hai ada kataba ada metuah. Itanya ayah tahanali mak tetanli. Uronyo kataba ada metuah. Tapajuh bu putih mentang hado metuah. Baka paken ayah ngan mak awai gejak. Gekubah taknya dalam dunia tersiksa lagi nyo. Akak ci pegah ba Allah Taala. Puata lu pegah ada metuah. Taknya tak sedap ayah kedeh je berpemati taknya. Jadi bayangkan mi. Seandainya ada anak-anak yatim yang mereka hidup terlunta-lunta, yang mereka hidup tidak tahu arah kehidupannya, tidak tahu kemana mencari sesuap nasi, apalagi untuk merasakan indahnya daging megah. Tapi dengan kurban ba'uro raya Aidil Adha, mereka akan bersukaria, mereka akan tertawa. Hai kak, hana tau tu me rasa si mak megang jamun tapi uronyo na urang di menasah capa. Getem si kurban, gejau ke katanya waka. Ikun. Alhamdulillah. Cina bayangkan mi dengan hati yang ikhlas, anak yatim berkata, Alhamdulillah, tergoncang arasy Allah. Getuleh sebagai sebuah kebaikan bagi urang-urang yang na di menasah. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah yang kagak beri kesehatan kepada kita nyoban Bandung sehingga bisa berkumpul, duduk menghadap kiblat yang sama pada pagi yang berbahagia ini. Allah Maha Kuasa yang mampu mempersatukan hambanya walaupun dalam suasana berbeda, di tempat yang tidak sama, tetapi kita disatukan dengan kalimat takbir pada pagi yang berbahagia ini. Kita semua dipadukan dengan duduk menghadap ke kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Kemarin orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, tepatnya pada hari ke-9 mereka wukuf di Arafah menggunakan kain ihram yang putih. Tidak ada perbedaan terhadap kehidupan sosial. Semuanya sama, hanya ketakwaan yang mampu membedakan kita di hadapan Allah. Hari ini pun kita semua sama, disatukan oleh kalimat mulia, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah kita lihat wajahnya, tetapi semakin hari kita semakin rindu untuk bertemu dengannya. Seorang nabi yang pernah mengalirkan keringatnya, seorang nabi yang pernah mengalirkan peluknya untuk kita umatnya, untuk kita pengikutnya, sehingga setiap harinya orang-orang yang memiliki landasan iman yang kuat, mereka akan senantiasa membayangkan, mereka akan senantiasa mengikuti, mereka akan senantiasa mempelajari dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya satu manusia sempurna yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, tidak ada lain, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saya, Nabi anda, dan Nabi kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, dedikasi terbaik mereka untuk Islam agama kita, Islam agama yang mulia, Islam agama yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar sidro sapat urang syi'lun. Jamun
Legitanyo senang bahawa di Birunnya ada seorang ulama karismatik dan tertua, yaitu Abu Tumin di Blang Beladih. Tapi beliau kehendak Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan yang lalu, hampir setahun beliau meninggal dunia kembali ke hadirat Allah. Ada Abu Mudi yang katuha, ada Abu di Kuta Kurung. Sangat banyak ulama-ulama kita hari ini yang merupakan ulama karismatik, yang mereka dulunya ke tempat kita ambil ilmu pengetahuan, tapi sekarang 1, 2, 3 bahkan ratusan lebih mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Gampong Menasah Capanyo akan lahir kader-kader terbaik yang akan mampu menggantikan posisi alim ulama di masa yang akan datang. Yang lontuan pemulia Imam Gampong yang kali gedang imum luar biasa, yang lontuan pemulia Bapak Gesyik, Tuha Pet, Tuha Pakat, Tuha Adat yang kamu sapat di Gampong yang mulianya. Yang lontuan pemulia Bandung Urang Syiklun Ado Adun yang kamu sapat di Gampong yang mulianya dan di bawah bangunan yang sederhananya. Dan malaikat Allah Ta'ala Urang Syiklun Bandung Adun Ado mesapat getanya lagi uronyo, begeberi peluang li Allah Ta'ala getanyo pula mesapat di yaumil qiyamah dalam surganya Allah, bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah Urang Syiklun Bandung. Ururaya hajinya merupakan sebuah agenda rutin bagi setiap umat Islam. Ada beberapa momen yang dari awal Zulhijjah itu kalau kita mau menganalisa sangat banyak yang menjadi ikon penting dalam kehidupan umat Islam. Dan dalam momen Hari Raya Aidul Adha ada sebuah peristiwa yang akan selalu dikenang, yang akan selalu disuarakan, yang akan selalu disebut dan diceritakan kepada siapapun oleh pemuda-pemudi Islam itu sendiri. Siapa mereka? Ada 2 aktor ulung yang mampu legetanyo teladani dan akan kita bahas. Siapa? Ada di sana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang diberikan titel oleh Allah Ta'ala Khalilullah. Bukan tidak ada alasan Nabi Allah Ibrahim Urang Syiklun gebi titel oleh Allah Ta'ala Khalilullah karena beliau tidak pernah terpaut, tidak pernah terikat, tidak pernah terpikat hatinya dengan Tuhan selain Allah. Bahkan dalam ayat beliau Allah pernah berkata, Ibrahim pernah meminta, ya Allah, aku akan berangkat menuju kepada dirimu yang akan memberikan petunjuk. Saya din, kata Nabi Allah Ibrahim. Dalam riwayat kehidupan Nabi Allah Ibrahim, beliau tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah terjerumus dan terjebak dalam ibadah-ibadah sembah patung. Walaupun ayahnya Azar sebagai produsen berhala, ayah Nabi Allah Ibrahim urang pegat patung ni. Nabi Allah Ibrahim musuhkan dengan orang lain dengan Yahdrawa. Tetapi Nabi Allah Ibrahim tidak pernah beliau menyembah patung. Sehingga gebi titel Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Satu waktu Nabi Allah Ibrahim diuji dengan hartanya. Menikah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah yang pun Roba umur 86 tahun, hana merumpuk anak lo. Kiban cinta Siti Sarah kepada Nabi Allah Ibrahim. Setelah menikah, Siti Sarah ini merupakan orang yang kaya raya, orang yang punya harta, orang yang punya kekayaan. Nah harta, nah hewan ternak, nah binatang gembalaan. Beliau setelah menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, seluruh hartanya gejuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang cinta Siti Sarah. Tanya ona lagi yang mi. Uragam seud. Masa lu makawin urang ro mi. Kaya na kedai bireunnya 10 pintu. Gekubah leyah ke ro na mandu.
Nama kahwin dengan tirau ragam gasian. Entem juk kedainya. Namu muploh-ploh manya mengikat bak tubuh, bak ilai, bak jara, ego-ego pakai ego mu. Watalu mengkawin, ikan lecut bang, dek. Kabi kelung kedai muh yang sihat, nanti duduk mi. Hana nak seolah dah kau. Nah yang seolah lang kawan nanya, handa dah jejok tengku pakon. Gema kawin lain. Nabi Allah Ibrahim menerima harta dari Siti Sarah. Semuanya lapang gejuk oleh Allah Ta'ala. Gejuk oleh Siti Sarah. Sama lagi Nabi Muhammad. Dia menikah dengan Khadijah. Khadijah nak fikir lain. Nabi Muhammad, getemai menikah dengan Nabi Muhammad itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Sehingga bandum harta gejuk. Beda dengan katanya bacut. Bandum harta lako milik tanya. Kan? Yang pegah halom tengku. Nak pegah saya abala kolong bujumat gejuk nafkah pakon karena punya harta lako nah promo punya harta promo pio-pio. Jadi Siti Sarah tidak demikian, diberikan disupport, diberikan anggaran, diberikan semua hartanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Wata Nabi Allah Ibrahim kakaya karena harta, beliau punya ribuan onta, beliau punya ratusan onta, beliau punya ribuan kibas, nah kameng, nah itik kelagi lam lagu pergi tapi nyobit-bit ni. Nah harta gembalaan. Satu waktu beliau ingin diuji oleh Allah Ta'ala. Puku Ibrahimnya tepikat atil ngan lung ataupun ngan binatang, ngan harta. Sehingga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkurban. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim? Gecok unta mantir tuhboh. Gecok kibas seribeboh. Gesi bandum. Gejuk kepada urang-urang yang nah dilingkah. Jangankan manusia, malaikat ikut takjub kepada karakter dan perilaku Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Beliau tidak terpikat hati dengan harta. Tanya lain ni. Tamita peng. Uro malam cula calo sampai tinggai sembahyang karena bak tak peduli ke harta. Bedah pikir ke harta. Oh tengut dengan harta. Oh mate baru tu sadar hartanya kai berangkat icok le urang lain. Maya tegedi hartanya tak ubah bak lakon mekawin lain, icok hartanya ni pakai le permo. Itanya tak klik di alam kubur hana le fungsi. Tetapi Nabi Allah Ibrahim beliau mengorbankan hartanya, tidak terpikat hatinya. Sehingga roh nekun jangankan harta, andai kata anak yang sudah sangat aku damba-dambakan, pernah nekun le Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah nejuk tidro anak kelung yang saleh. Menyegiyusi oleh Allah Ta'ala. Sifat manusia, sifat manusiawi yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Memang kodrat Allah Ta'ala untuk gato skenario kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Roh nekun le Nabi Allah Ibrahim. Nya seandainya anak gejuk kelung. Dan yang merupakan hal yang sangat aku damba-dambakan. Giyusi oleh Allah Ta'ala, maka akan lun korbankan. Sehingga jetlah kekaui Nabi Allah Ibrahim. Apa yang kita ambil pesan dari cerita sebahagian cerita tersebut? Nabi Allah Ibrahim gebi titel sebagai Khalilullah karena beliau merupakan orang yang sufi hatinya. Hana mengikat dengan harta membacut pun. Sehingga beliau diberikan titel dengan Khalilullah. Tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Beliau tidak pernah terpikat dengan yang selain Allah. Beliau tidak pernah mempersekutukan Allah. Sehingga titel yang paling mulia diberikan, yaitu Khalilullah. Palingan mi, nasidro anak aktor kedua, yaitu Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail merupakan anak pun Nabi Ibrahim. Nadik nan Nabi Allah Ishak bak mak yang lain yaitu Siti Sarah. Sedangkan Nabi Allah Ismail lahir bak Siti Hajar. Bagaimana sejarah kehidupan mereka? Sangat luar biasa. Hari ini kan tak cerita bagaimana proses kurban, tapi ibrah yang mampu kita nyocok daripada cerita kehidupan Nabi Allah Ismail dan Ibrahim urang Syi'lun. Yang pertama, menyagetanyo pribadi draw adalah urang yang jerok. Pasti akan lahir sidra anak yang taat kepada Allah. Dah contoh Nabi Allah Ismail
memiliki seorang ayah yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal, yang dikenal oleh dunia manapun, yaitu Nabi Allah Ibrahim, sehingga lahir anak Nabi Allah Ismail. Watai gena sia le Nabi Allah Ibrahim hana lantang ke seut. Watai kata usia Nabi Allah Ismail kasih usia gena sia pugukun le Nabi Allah Ibrahim. Ne ilung long melumpo geyu tunaikan hajat lung nazar lung le Allah Taala, iaitu geyu sia gatah. Punukun le Nabi Ismail, if'al ma tu'maru, kerjakan ayah apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhanmu. Nah, urung tanya lagi yang ni. Masa terkedi nana limang boh. Agam mandum. Promoh lang lemong promoh nasabah hana mantaubut. Terus perintah baganyan, hai nyo geyu kurban nana. Kemusyawarah dengan promoh ke. Yang kira-kira kiban jawaban. Itu oleh anak pun ya, macam-macam milong boleh ukur nikah aku. Baik ni hati ilung, angka ni roh. Okey, yang kedua baik ya. Ilung baru koas. Hanya tengah susun skripsi. Tiada kena wisuda ya. Baik long. Iron kahek dayak kuliah long nak ti yang kongkon. Empat adik badaya. Cok. Hanya yang badaya, biasa yang badaya taat ya. Kah yang jatah untuk tasih je. Baik ya. Karena menyelong nasi hanale jalan ulama aku ke. Gezot lemai. Ada kerling ada lam ningku. Baik nak kalang-kalang kenau. Sehat kutran. Jadi teot anak mit nemboi pon. Ya. Le kamu fikir-fikir, le kamu timang-timang, angka draw na jule pon. Nyan menyata musyawarah ba anak jina kami. Tapi Nabi Allah Ismail tidak demikian. Apa yang beliau jawab? Menyanyian perintah Allah. Silahkan ayah necok tubuh lung nesia. Nah, nak tanya lagi kan mi. Posoh gede. Leh mu kawin, mi turi dehan le. Jamun, jaronyo hai yang tak uat wate ubut. Leh raya karena harta merempok kerja yang tinggal ikan kedanya. Hopeng gaji kah ya tengah long pesapat mak kepuak untuk long mu kawin jelamai. Bak tahu ka kubah, bak calon darah baru. Dumnan anak tanya. Ikubah mu bak calon darah baru. Karena itu pe me kubah bak ma ji. Yang tip uro habis ke gulai ke engkut sehingga hai tu me kawin. Anak kita demikian. Bahkan ada cerita orang Syiklun maah cakap don pegah bacut tidak kita sebutkan daerahnya. Ada seorang anak yang tega membunuh ayahnya. Kenapa? Karena sama profesinya, orang mekat sabu-sabu. Sabu-sabu makin gencar di Aceh. Iji toke sabu-sabu, tapi na wilayah barat. Ayah toke sabu-sabu wilayah timur. Tiba-tiba terus berita, nyo toke sabu-sabu wilayah barat, ini tamang ba wilayah timur, sehingga ka gadah konsumen wilayah timur. Watai gecek wilayah ji rupa ji kana. Haik kepikir gato strategi yote malam, gasah parang gena preh bak seput gena tak. Segalam terus kejadian tersebut, awai terus berita bana. Nyoyahkah gena pohkah nu malam. Karena kakacok langganan ganyan. Tiba-tiba ibu dah hana yasah pudeung, ipreh yah bak seput, golom geteme tak ji awai putuh taku yahai. Sepo anak dari ayah tersebut yang pok yah adalah anak. Itu yang terjadi di mana? Di tempat kita di Aceh. Nah, anak mit yang kadang kala tidak mampu diberikan kepenuhan kecukupan dalam kehidupannya. Ila kepeng tu belah Honda hana. Urang syik tukang semurah. Ila kepeng hana icok kaya ikok baulai urang syik. Itu yang terjadi secara silih berganti terhadap anak-anak kita yang ada di Aceh. Tidak terkecuali tempat kita di wilayah Birinnya urang syik. Nabi Allah Ismail tidak demikian. Kenapa? Karena ayah yang taat kepada Allah. Nama yang sangat menjunjung tinggi perintah Allah, yaitu Siti Hajar. Maka watai mekawin mi anak ni watai kena mekawin ni pilih calon begot. Baik watai leh kawin lagi perang Rusia dengan Ukraina samporonyo lebih-lebih. Itengkui mum watai lewat reka rumah anak tanya yang tua pakai helm. Pakon menyahana pakai helm, itamah helm lain tu lagi. Tip uro karu lagi dalam filem Tom and Jerry. Kenapa? Karena tidak kita pilih bagaimana judul kana udanya. Nyamanya ban kawin, nyama itakah lepas.
Ilun kebetulan katri becut karena anak dua boh kawin ke 8 tu. Baik nak rencana nak mesah bak urang nengku. Nyan ku Taufik cilake nomor HP pemantang terima hanali ilung tiap saboh mentang. Calon lako yang god. Baik waten kalon mina kejadian tak pegah cerita becut. Terus sidro tengku rumah. Katrip ke pegat janji dengan anak inang tersebut. Cuma anak inangnya ijak kula. Di tengkunya kejak bet. Tiba-tiba saboh masa gewa watai kamalip. Urang woi dayah kalau menapai. Gepakai ijak krung. Watai tamang itik lepas itu bit. Dumnan kerah ijak krung. Kepiah kakuneng. Geweng tangin nunta. Gejak rumah gekun bak mak sigam. Bak mak si darahnya. Long kunek laki anak drone kunek pinang. Puatra pak kerja hana. Baru guna calon je ke imam kampung. Imam kampung berarti tukang semano-semano manyet. Hana jit timau tamang bak rumah lu. Sehingga iwo tengku tersebut padahal kai kajet khutbah mahali. Ya faibit alfiyah dari beboh. Tapi giwo melikut dengan imadah. Wadah terus sidro anak muda dengan Pajero Sport. Ya kan? Pakai iluwili megentut hanlu. Oleh nyalom, itamong, dompet punoh dengan on biru-biru mirah. Piyuh no, jeb i bunga, bet ia ke kecut bang katruh ya kalan kata. Nyan karena Pajero Sport. Watalih takaji, rupaji katoke sabu-sabu. 2 orang lu kawin, MN Smackdown tinju dengan anak danyo. Ule anak tu, yo pun god, tiba-tiba kakemong raunun. Pakon, tajuk anak baurang yang hana apa. Kalau demikian yang kita pilih, mustahil mi akan lahir karakter Nabi Allah Ismail. Ngetim dengar cerita ulun mi. Ulun tuan, jamun pernah gekun le urang, ayahkah urang gasa? Ayahkah urang hanagat? Ayahkah urang bro akai? Tetapi di balik sejarah tersebut, beliau punya tujuan yang indah. Gekun baklun, kamu dep sipluh ni. Ban sipluh, alhamdulillah sampau ronyo jed kebuat. Harapan ayah terpenuhi baklun tuan. Lun anak kesikurang gekun le ayah almarhum. No. 8 boh kabang bandum-bandum galami putruh kun ayah. Pakan ayah. Gata butajak bet. Jut ayah. Padahal ini watenyan lung cukup galak untuk jak kuliah. Karena saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Sangat senang dengan dunia pendidikan sekolah. Tetapi saat itu disampaikan oleh almarhum no. Hanali harapan ayah melainkan bak gata. Uronyo budo jak bet gata saboh. Lung bungkuk bandum cita-cita yang pernah terbayang dan tergambarkan untuk jid urang yang jak kuliah lun kubah ni. Lun cok jara wayah. Gecok gintat lun udayah. Tubuh katuha. Watai gintat udayah lung bet di dayah cetrung kurang lebih sampai mengkawin tahun 2017. Gekun watai gintat hayana metua. Long kuintat kah uronyo. Tetapi nyobek keharap kuasa kujak sawa pakon. Komita rasaki kekah cula calo untuk mampu kabut di dayah. Kapan saya tahu semuanya itu perjuangan beliau setelah beliau meninggal dunia. Wate zaman abang hanai jak beut mi. Gecok. Getarik bak punyung lewat rat keruang. Geberi pendidikan bahawa agama ini tidak ada main-main. Menyejak beut. 3 aku pegah jak beut. Bek kapre. Karena wate uro kiamat. Wate uro dudo. Bahkan saat aku diantarkan ke alam barzah. Hana urang lain yang mampu bantulung hayana mutuah. Melainkan bak gadah. Sehingga mi. Doa urang syiklun ura dan malam. Gema doa, ya Allah Tuhanku. Nabi bermalim anak lung. Pui pedang dayah. Sehingga sabuk masa lun wo. Lun pegah ba ayah-ayah. Lun kakatam kitab Al-Mahalli. Kabeh nu. Cita-cita ayah sabuk tu pedang dayah. Watelun pedang dayah. Sangat luar biasa cobaan. Tapi karena doanya. Sehingga dayah ulun tuan uronyo ka tedong dan kajroh kadituri oleh Ban Sigom Aceh. Lehnyan kepegah nek mutuah. Menyak anak jak kuliah silahkan. Yang penting katruh kapetruh urang syik. Tiba-tiba lun jak kuliah mi dan hari ini saya pun sedang berada di Pasca Sarjana IAIN Luxmawe S2.
Baca tu kalau tinggal susun tesis mentang. Apa yang perlu kita petik? Coba lihat bagaimana orang tua yang menjadi ikon ulung, yang menjadi aktor ulung dalam proses berhasilnya seorang anak, yaitu contoh adalah ulun tuan. Sangat banyak orang-orang lain yang mampu berhasil dalam kehidupannya pakon karena natidra urang si lagi Nabi Allah Ibrahim. Bek iya nami menyagukun lelaka rana nyawa nu cok jo udayah bek iya nu. Jangan engkau berasumsi bahawa anak menyakai jak udaya hana akan berhasil. Jamun hatom pernah takalan motor mi anak petani tu. Tapi karena tajak udaya mulia gejoli Allah Taala sehingga motor lepas tablo ke road. Jamun hana pernah lon kalan Kaabah. Tidak pernah berangan-angan karena kita merupakan keluarga petani karena dengan berkat doa urang si sehingga lepas lun kalun Kaabah ngan mata dolun sendiri. Kenapa? Karena kemuliaan diberikan oleh Allah Ta'ala, diantarkan oleh orang tua untuk jakbet lahir anak lagi karakter Ismail. Nyola dong mindset urang beda mi. Nah anak kedua boh sagai. Yang saboh mirip bule. Watai kim hiyaju Syahrukan. Gebuhnan, soda buhnan ya, buhnan naju Robert Davidson Herley. Behi menginggris bacu, kemana? Ada jinom yang tak kalian nan temeh hinai birenyo nale mentang nan Ibrahim man balahi nami. Menyata temeh nan bak KTP Ibrahim nyan pasti umur antara 70 80. Menya jino lah pu Priscilia Markutet. Buhnan nane Siti Cenceremen marke nan. Nah gebohnan Ismail. Ihoi mae. Makai nyan ladum hanje dapat salah urang si beo ke si. Ibrahim Bram yang god hi, yang kurang god hi him morning. Ya go boneng bacut him morning. Jadi nama sudah dirubah. Jadi gebohnan Robert Davidson Herley. Wadah ke dialog dua, nyo anak tanya tari. Anak tanya yang kedua nyo ganteng. Anak tanya yang kedua nyo mirip bule. Hau tanya ya, jauh Jerman, Australia, Malaysia, Amerika. Untuk apa? Dia kuliah di sana akan berhasil. Bak buat mugi cekot han. Cok anak tersebut Robert juk ke Jerman. Nah anak tabah tu yang pun. Wadah klik gay kim. Oh ikriting getan trimi. Anak pun tubuh hitam, lebih hitam daripada long tuan. Lagi warna son lah. Matai juling. Igoi boneng lemeteu ke. Gebonan tau dah bonan, nebonan jurampu ke. Gemusyawarah tu lakau promo hayah. Pakan anak tanya yang punyo relah dale. Hai, igata tak tegak temannya anak latihan biasanya. Nyo laki maah mi anak pun laki maah apa? Jadi hot aja. Cok jo ublang beladi. Cok jo umudi. Cok jo ucat truang. Bah menai gede. Hidih gurusan le tengku. Itengku bak guru ji tinggal ke kepiah tu. Silap tip malam tu akan tahu. Sabi kau leji. Oto udaya. Tapi karena gejo udaya, le gejo udaya saboh gejo Jerman uluan anggro hana tingat uro megantau uro umur tanyo makin tuha. Wate ka tuha tubuh nafah ka mengah tubuh ka krut tuut han le tada. Wate nyan baru tingat tu kata hatanya tanyo atu tika baru tingat tu anu lung kawo. Telepon anu yang di Jerman no. Puna mak tengah goyang haleluya. Tengah goyang-goyang di barbar. Tengah hijib imabu dengan awak-awak luar, awak barat. Dia saat kita telpon, "Nek, tolong pulang, Nek. Kenapa, Mak? Mamak sakit. Sakit apa, Mak? Sakratul maut." "Apa itu sakratul maut, Mak?" Ditanya Mak. "Baby palih ke hanya sakratul maut nyan karap mati, Nek. Wate kun 5 karap mati bedah iwo mi. Wate trok ji rumah. Iwo dengan pakaian bekah likut lagi Valentino Rossi balap. Ilua ketat bekah-bekah ilua. Waktu kalian bekah apa punggung bekah. Bajet terperiak-periak. Iwo rumah kampasang Subang. Oh cet-cet.
Hanai tepu baca Quran. Hotai kalian mai. Tu ikun. Putakin mak. Nyosang hana leu mu. Ka baca Yasin 3 terus. Gukun 5. Yasin you baca apa lo? Aku tidak bisa mak. Long hanjit mak. Dari ubud hana nejuk bud jamun. Yang lain dong mak. Peng na mak. Harta na mak. Dumpu yang perle na mak. Motor singgah tak belau mak bayan. Tapi menyayasin hanjut. Hai no. Dari ubud gata kaku peraya uronyo ka baca Yasin mentang 3 terus. Han lepak mak hanalun tu. Karena kagak mubit mak tiba-tiba icok Quran. Watai buka Quran. Ikalan itanya mak huruf Quran kejit keriting mendum mak. Hana pernah ikalan Al-Quran. Hanalun tu baca mak. No. Dari kecil engkau aku asuh. Aku bergadang. Tiap malam aku jaga dirimu. Lun jaga gata dari jamuk. Lun jaga gata sakit. Watai sakit gata matanya hana pernah tengut. Watai tengah sakit gata tubuhnya de. Watai tengah sakit gata tubuhnya uro malam lun jaga gata reu ili hana terasa de hana menyum demi menjaga sakit gata de metua uronyo karaya gata kana harta permintaan mamakmu yang terakhir tidak bisa engkau penuhi. Hanayu mudip gata. Hanayu mudip kah gekun. Watai gekun lima hanayu mudip ibu de Robert yang tu antuk drobak semen ni. Menyesai udip hana makna. Watai tengah isak tangis yang lagi nyan rupa. Terus iwa anak yang didayak bunuh. Watai iwa hitung sembahyang. Icak Quran ni dua baulai urung syik ni. Ibukal Quran ni kun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bacut. Sampobeh surat Yasin. Wadanya tehah mata tanya. Tatanya, so agata anu. Mak, nyolong anu draw anu. Yang pernah nujok udayah jamun. Hana pernah nak sawu. Na pernah nu titepang libang riban tulis amplop yu poya-poya siton mak. Pedeh tat udep long mak. Hana pernah nu ingat, hana pernah nu kalan, hana pernah nu yak sawu masabak watai pun 20 tun lun lam dayah. Tapi uronyo mak. Karena lung pernah nujuk udayah. Lung kajet lung but Quran. Lun pernah nujuk udayah. Lun kalun mupum kiban ilmu agama mak. Baik ni ingat ke lung mak. Baik ni ingat tanah belang rat baru mak. Nekun kalimah la ilaha illallah. Diintat lianu yang kali pernah tajuk udayah yang tapi ke hanayum. Di perintat lianu yang pernah tajuk udayah tapi ke hana makna. Dia tidak akan mampu membawa kesenangan kepada kita. Ikun bak punyung tanya kami. Mak. Nekun kalimat la ilaha illallah. Tingat lun tuan mi. Jaronyo yang semana orang syik lun. Watai terus lun wa rumah. Support watai asa. Orang syik kata hanali nyawang. Halun tu mereka lun. Tapi gekun li abang. Ada orang metuah. Bek dirah kotoran orang syik. Li jarawa-jarawa yang lain. Geprek li ayah. Gatawa tarah kotoran orang syik gata. Jaronyo yang rah kotoran orang syik. Kamu pun orang syik lun. Iaitu tangan seorang anak. Kamu lungkun ba adun lun abang. Tamong abang mandum lam kama mano. Kepu ada metuah. Tanya semana orang syik. Baiu kemaluan orang syik tanya oleh orang lain. Long lei orang syik lun. Getapung abang li abang ayah ulun tuan. Sehingga beliau kembali ke hadirat Allah. Kami antarkan dengan perintah agama. Watai truk bak kubu mi. Peduk ke jenazah. Di halaman. Tubuh lun kalimah. Tapi gekun le mumsyik. Hai tengku taufik metuah. Uranyo adalah perjumpaan terakhir engkau dengan ayahmu. Engkau yang jadi imam. Engkau yang sampaikan tausiah. Dan engkaulah yang talikin kepada orang tuamu di kuburan nantinya. Kenapa demikian tengku? Uranyo adalah perpisahan engkau dengan ayahmu. Dan beliau akan menyaksikan bagaimana berkeberhasilan beliau gejuk gatau dayah jamun. Putra nuku ukulin rumah. Menya anak tanya yang malam ni.
akan diperintat gedanyo tahu ba Allah Taala tiba-tiba ikun ba urang gampung maklun pernah salah ngan rawan maklun pernah mendausa ngan rawan uronyo melalui lisan lon selaku anu ne pemaah dosa urang syik lon dijawab le urang gampung ka lon pemaah tergoncang arasy Allah. Kenapa? Karena na anu yang berilmu pengetahuan agama. Maka ronyo ibrah yang perlu kita petik dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tidak hanya disiplin cerita terhadap kurban, akan tetapi beliau punya seorang aset terpenting yaitu anak yang mampu membalas jasa beliau tidak hanya di dunia tapi sampowo alam barzah. Nyan yang perlu kita nyocok mi tacau anak terdidik bujud bumupum ilmu agama. Yang kedua, kelebihan terhadap kehidupan dalam ururaya Aidil Adha-nya nasabah ibadah kurban yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya. Pu yang perlu tanya cok ibrah dari cerita tersebut menyonapeng lampadu muro tasyriknya nujo untuk nusia kurban mi pakon karena ibadah kurban itu akan jadi ketunggangan bagi kitanya. Lagi pegak le Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya. Beliau pernah berkata, "Addimu dhahayakum fa innaha ala siratil matayakum." Perayuk legata hewan kurban pakon akan jet ke kendaraan wate gedanya berada di atas sirat bahkan di padang mahsyar. Dalam kitab yang lain pernah nekun wate uro kiamat mandum urang ka meninggai tudong saboh binatang wate bangkit di sisi gedanya. Ikun le binatang takun ba binatangnya man anta siapa engkau? Ma raaitu ahsanu minka. Aku tidak pernah melihat sebagus engkau dalam dunia. Ijawab le binatang tersebut man ana solong ana kurbanuka longnyo kurban gata allazi qarrabtani fi yaumi Aidil Adha yang engkau sembelih di hari raya Aidil Adha irkab ala dhahri ada runglung le getanyo taja talewati siratil mustaqim. Idonya na Avanza na Innova na Pajero Sport kendaraan yang mewah lainnya. Tetapi belum tentu itu mampu kita pakai saat melewati siratal mustaqim. Belum tentu mampu melewati kita pakai untuk melewati panasnya terik matahari di padang mahsyar. Tetapi kalau kurban yang kita praktikkan dalam hari raya Aidil Adha akan mampu menjadi kendaraan terbaik. Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadis yang lain, "Man kana lahu sa'ah," siapapun yang punya kecukupan dan keluasan, na harta, na tahta, tetapi tidak falam yudahi, tidak mau berkurban, fala taqribanna musallana. Baik tau bak tempat sembayang kamu. Nabi Muhammad hana galak mi ke urang-urang yang na harta tapi kriit. Cina bayangkan oronyo. Cerita di dayah lun nathidron anak mitnan Az-Zumar. Ar-Razak Az-Zumar. SD gelah dang. Tamat SD kena SMP ga intat le urang syik badayah ulun tuan. Watek lah 6 SD laki saboh kameng ba ayah. Kameng yang lahi pun. Kebetulan ayah haji nak pelara kameng lahi anak saboh. Icok anaknya ilake keji. Itanya yang ba ayah kepa anak, getanya layah kepa anak. Long nak pelara ayah. Pakon watek urang ayah haji entuk long nak juk kabi. Jadi gehoi kamu di dayah abi. Cok kameng tersebut dipelihara, izmano, dihira. Uroi juk umpun wate seput di petamang langwu, tip uro dengan penuh kecintaan. Wate trok umu, kalebeh situn, karap trok 2 tahun, icok kameng intat uku ulun tuan. Hanai cerita siapa? Abi nyempat kameng long si kurban. Gebedah mak aji, ge cerita bak lun tamporoi mata lun. Abi, nyo kameng kurban si Ar-Razak. Dari ubud ilake ba ayah jamun dihirau sehingga uronyo irawat izmano ibiumpun bahkan menyosakit kameng ji ikli karena harapan untuk lepas isi kurban. Icok kameng tersebut intat ba'da Nabi nusia semoga pahala kurbannya akan kepetruh keji oleh Allah Taala. Cina bayangkan mi. Kalau kita hari ini berkata, saya tidak punya harta untuk menyembelih kurban. Bagaimana dengan anak kecil tadi yang belum ada harta, belum bisa mencari rezeki, tapi dengan semangatnya dia bisa mengantarkan daging korban.
Na tidak orang Tuhan daerahnya, daerah Biren je. Buat alai gemekat orang puan. Tapi lepas gesi kurban dan lepas kalau kita tidak punya minat sebesar apapun harta kita orang syiklun hanakan terus ada. Tapi minat azam lemate tu tacok uronyo tatabung untuk uraya aku ke akan lepas katanya laksanakan kurban. Karena kurbannya mampu memunculkan suasana kehidupan sosial yang indah. Bacut tu yang dia akhir nak ingat nak terbayang ni. Anak-anak yatim yang hana mepat hei urang si agam ni. Patah imitasi mak megang. Nak ingat nah. Cukuplah anak-anak yatim yang udep sajan lon nuranyo. Bahkan sajan Nabi Rauhul Mudi. Bahkan gurau-gurau katanya yang lain. Yang kadangkala mereka tidak pernah merasakan bagaimana enaknya. Bagaimana lezatnya. Bagaimana mewahnya daging megang. Waktu tatagun ti mak megang katanya ipa be rumah anak yatim ikun bakai kak pube yang kak mangatan. Anak puai ada metuah be kapuro kak ilung hawa be nyan kak. Iurut dada kak ai. Hai ada kataba ada metuah. Itanya ayah tahanali mak tetanli. Uronyo kataba ada metuah. Tapajuh bu putih mentang hado metuah. Bak kak paken ayah ngan mak awai gejak. Gekubah taknya dalam dunia tersiksa lagi nyo. Akak cipegah ba Allah Taala. Puata lu pegah ada metuah. Tanya tak sedap ayah kedih je. Berpemati tanya. Jadi bayangkan mi. Seandainya ada anak-anak yatim. Yang mereka hidup terlunta-lunta. Yang mereka hidup tidak tahu arah kehidupannya. Tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Apalagi untuk merasakan indahnya daging megang. Tapi dengan kurban Ba'uro Raya Aidil Adha, mereka akan bersukaria. Mereka akan tertawa. Hai kak, hana tahu tu rasa si mak megang jamun tapi uronyo na urang di menasah capa. Getem si kurban, gejau ke katanya kak. Ikun. Alhamdulillah. Cina bayangkan mi dengan hati yang ikhlas anak yatim berkata, Alhamdulillah, tergoncang arsy Allah. Getuleh sebagai sebuah kebaikan bagi urang-urang yang na di menasah capanya. Maka tanpa be uro tasyrik menyemantang nak harta di rumah. Kalau menesi kurban, necok harta tersebut nesumbang kepada tengku imum ataupun tempat-tempat di sekeliling untuk nekurban kepada anak yatim. Insya Allah, singa lusa akan geganto kembali oleh Allah Ta'ala.